Kali ini saya sedang bersama dengan Denny. Nah, Denny siapa namanya? Denny Kurniawan. Denny Kurniawan. Nah, kali ini saya sedang mau belajar menerbangkan drone. Di sini ada ya drone-drone nganggur. Siapa tahu ada manfaatnya kan? Oke, kita mulai. Apa langkah pertama nih, bro? Belum terbang, pastikan baterainya sehat. Yang pertama, yang pastinya terisi full. Yang kedua, pastikan untuk motornya nggak ada kendala. Contohnya kayak baling-balingnya udah kekunci. Nah, yang ketiga, pastikan baterai remote-nya udah full juga. Oke, kemudian Itu harus dikonekin ya? iya ke HP. Terus kita konekin. Jadi harus dikonekin melalui handphone dan aplikasinya juga harus diinstal dulu ya. Iya, sudah diinstal. Udah nggak ya? DJI Go 4. DJI Go 4. Pakai kabel apa? Tipe C. Sampai oh ya tipis. Jadi untuk menyambungkan antara remote dengan HP. handphone disambungkan dengan kabel Type C. Tapi katanya juga bisa melalui ini ya, Iya, WiFi. WiFi. Cuma jangkauannya terlalu jauh pakai kabel. Ini benar nggak taruh di sini? Iya. Jadi kayak gini bro. Terus Ini langkah pertama, sampean hidupin drone-nya. Klik sekali, belum klik tuh. ini dihidupin drone-nya, klik sekali. Klik sekali, terus ya sampai bunyi. Udah, lepas. Sampai bunyi. Nah, sampai bunyi. Yellow LED. Terus nyala ya? Bro, itu lampunya apa bedanya? Yang depan itu merah, yang belakang kelap-kelip apa? Ini menandakan bahwa posisi drone mengarah ke depan. Ini kalau kuning berarti belum dapat GPS biasanya. Kalau hijau udah ngelok GPS-nya. Harusnya hijau ya. Iya. Kemudian apa lagi? Hidupin remote. Hidupin remote. Ini udah hidup. Tinggal konekin ke DJI Go 4. Nyalain handphonenya ya? Iya. Jadi ketika dinyalain udah otomatis guys. Guys. Settingannya om? Guys, set ground. Ini kembali. Tuh ujung. Ini DJI Spark. Dulu lo pakai ini juga ya? Iya dulu. Nah, ini ada tanda map warna kuning. Home point has been updated. Please check it on the map. Nah, kalau sudah bersuara berarti tandanya GPS sudah ngelok. Udah ngelok ya? Iya. Oh iya, ini jadi hijau nih. Nah, ini kan ada 3 tanda, merah, biru, sama kuning. Fungsinya, kalau kuning ini kita boleh terbang, tapi ada notif bahwa ini daerah yang nggak boleh terbang. Apa tuh tandanya? Ini warna lingkaran warna oranye. Warna oranye. Ya, di DJI itu ada yang namanya NFZ, Iya? no fly zone. Ya. Nah, kalau biru ini tandanya ada peringatan keras bahwa nggak boleh terbang, tapi masih bisa terbang asalkan kita kayak ngirim nomor telepon ke aplikasinya. Jadi di sini boleh terbang? Boleh, soalnya kan bandara udah pindah. Udah pindah ya? Iya. Nah, kalau merah nih itu nggak boleh terbang sama sekali. Oh gitu. Jadi drone-nya maupun kita udah konfirmasi di aplikasinya tetap nggak bisa terbang. Oke, jadi di sini ada petanya warna kuning, biru, sama merah.
itu menandakan zona boleh terbang atau enggak. Nah, kebetulan di lokasi yang kita berada sekarang diperbolehkan gitu. Sebelum terbang cek kondisi baterai. Nah, ini fungsinya. Kita lihat voltasenya 299. Kalau selisih 1 volt itu masih aman. Oke. Yang nggak aman tuh kalau posisi voltasenya udah lebih dari 3 angka. Ini indikator apa tuh? Maksudnya apa Kan remote atau pesawat juga? kondisi baterainya. Kan baterainya ada 3 Baterai sel, drone. ya ada 3 sel. Nah, ini Terbaca masing-masing semua selnya ya. Oke. Satu selnya 4,29 volt. Jadi kalau selisihnya udah ada yang turun banyak, itu disarankan nggak usah dipakai baterainya, bahaya. Soalnya pada saat terbang baterai itu bisa mati di atas. Bukannya sebelum mati dia pulang sendiri gitu? Enggak, soalnya kalau baterainya bermasalah itu namanya cut off. Cut off tuh arus listrik yang dari baterai ke drone tuh berhenti. Jadi otomatis drone tuh terjun bebas. Untuk firmware itu nggak usah diupdate. Kalau drone-nya nggak ada masalah, nggak usah diupdate. Sudah nge-lock dengan tandai warna hijau itu artinya Posisinya udah Iya. udah kebaca. Terus? Nah, sebelum terbang ini posisi ada notifikasi cannot take off, artinya tidak bisa terbang. Nggak bisa terbang, kenapa? Nah, sebelum terbang oleh ini kan di zona biru ya, jadi nggak bisa terbang sebelum Lapor. iya ke aplikasinya. Caranya ini taruh di bawah dulu. Oh gitu. Biasanya sebelum take off ada notif muncul biasanya. Nah, coba sampean coba. Sampean biasanya start lewat mana? Lewat sini. Iya. Kalau start biasanya lewat sini bisa. Oh, gitu. Nah, untuk ada notif bahwa butuh yang namanya registrasi. Oke. Klik yes. Contohnya gini. Oh, langsung ya. Oke. Cara turunnya biasanya Turun ya. kalau sudah stuck ini langsung ke bawah aja sampai Oke. turun sendiri. Nah, cara kedua take off-nya gini. Nyalain ya. Iya. Untuk matiinnya sama, mau ke dalam mau keluar bisa. Oke, sekarang udah ready buat terbang ya. Nah, ini ada beberapa tombol. Ini sudah mengerti lah. Dikit-dikit. Nah, kalau ini buat foto, video. record. Nah, kalau ini buat turun naik gimbal kameranya. Gimbalnya. Iya, contohnya kalau turun, maka gimbal kameranya turun ke bawah, kalau ke atas ke atas. Oke. Cuma itu fungsinya. Kalau ini untuk Coba, mode sport. Jadi kan kalau ininya dinonaktifkan jalannya lama. Nah, tapi kalau ini diaktifkan otomatis sensor nabrak depannya itu mati. Jadi kecepatannya Buat ngebut. 70 ke atas biasanya. Oh gitu. Jadi ini nggak usah dihidupin aja. Oke. Ini nih. Iya, Oke, terus diatasin ke kepala. iya. Oke, terus Usahakan posisi drone membelakangi kita biasanya. malah membelakangi ya. Iya, jadi enggak bingung kalau orientasinya. Oke. Nah, ini tinggal turunin pelan-pelan. Kalau dia geser ke kanan, geser ke kiri sedikit. Dikit. Hah, kenapa? Jangan terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak ngambil stick, dia ngambilnya terlalu. Kalau kita mau mengambil dengan ketinggian
standar kayak gini? Masih aman, asalkan throttle-nya jangan terlalu ambil dalam. Throttle tuh apa? Ini sticknya. Jangan terlalu ngambil. Ini kan udah rendah ya. Ya. Jadi usahakan ininya pelan aja, jangan terlalu kencang. Kenapa gitu? Kalau terlalu kencang, dia otomatis kencang juga. Oh gitu, karena Iya. saking deketnya. Ya. Untuk suara itu suara apa ya? Nah, itu menandakan bahwa Baterai udah hampir bukan lebih. ada sensor tabraknya. Oh, sensor tabrak. Sensor tabraknya ini berfungsi kalau cahayanya cukup. Contohnya gini kan. Hmm. Oh. Nah, dia nggak bisa maju lagi. Oh, dipaksakan juga nggak bisa maju bisa. ya? Nah, tinggal mundur aja. Oke, kalau sensor atas ada? Nggak ada. Untuk spark nggak ada sensor atas. Oke. Sensor dia cuma berfungsinya sensor depan. Kalau belakang masih bisa nabrak. Untuk nuruninnya pelan-pelan ke bawah, Aha. pelan. Nah, kalau sudah dekat, habisi turunnya. Habisin. Ya, Mati otomatis sendiri. mati sendiri. Udah mati. Oke. Caranya gini. Nih cara landing di tangan. Di tangan ya, Ya. jangan di kepala. Usahakan tinggi drone lebih tinggi dari kepala. Ini berlaku untuk drone yang bagus, yang Iya, mahal. semua produk DJI yang ada sensornya. Sebenarnya kan nggak ada sensor ultrasonicnya, cuma ada infrared aja. Kalau yang sekelas Mavic Air, Mavic Pro, Mavic Pro 2 itu udah ada sensor ultrasonicnya. Untuk penggunaan remote controlnya sama. Sama, aplikasinya sama. Untuk seri Mavic ke atas. Oke. Untuk ini kan masih panas. Biasanya kalau saya habis main biasanya masih panas. Iya. Diusahakan jangan di charger dulu kalau kondisi panas. Ngepeknya langsung ke baterainya biasanya. Tergembung. Iya, sama kayak HP. Ini kan baterai casnya ini kan udah mati. Apakah harus ganti baru atau bisa diservis? Kalau setahu lu. Kalau di servis sebenarnya masih bisa, cuma harganya berbanding lurus sama beli bekas. Mendingan beli baru ya. Kalau beli baru mungkin harganya terlalu mahal untuk baterai. Iya. Yang ori. Sebenarnya kalau KW-nya nggak ada sih, ori semua. Tapi untuk yang udah bekas masih bagus. Lebih baik ambil yang bekas. Soalnya harga barunya tuh lumayan. 1.600.000 ya. Iya. Yang gue cek Untuk di yang baru. aftermarket tuh. Mending beli bekas. Lebih baik beli bekas tapi masih bagus daripada beli yang baru. Nggak ada. Iya. Biasanya bisa dipakai merek lain gitu. Nggak ada. Soalnya Iya. soalnya DJI cuma ngeluarin satu produk, biasanya nggak ada aftermarket. Oke. Itu untuk perawatan ininya ya, untuk perawatan baterai. Jadi kalau lagi panas habis drone terbang itu jangan dicas, tunggu adem dulu karena mengakibatkan gembung atau kerusakan pada baterai lah. Terus misalnya kita lagi di lapangan nih, nah kan butuh apa, baterai, katakanlah ada cadangan. Ketika kita pakai cadangan ini kita cas, tetap aja nunggu Bisa, tapi tunggu dingin dulu. Atau bisa sambil di kipas. pakai power bank ya. Iya. Makanya dulu tuh tak jualin Spark karena baterai itu cuma bisa terbangnya 15 menit. Jadi kurang baterai ya. 2 baterai. Jadi biasanya kalau ada event biasanya diakalin aja biasanya. Nah kali ini gimana? Kalau ada momen-momen terbang sekitar 1 menit 2 menit turun matiin. Nanti kalau ada momen lagi terbang
gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja ya. Iya. Ketika ada momen yang bagus baru diterbangin. Terus kalau pas nggak ada yang menarik ya turunin. Sama kayak kita lagi di perjalanan ya. Iya, cari kesempatan. Cari yang bagus baru di ini. Untuk hasilnya sih lumayan bagus kameranya. Jernih. Ya, coba sampein buka. Ini handphonenya kan lowbat nih. Nggak masalah ya, sambil ngecas juga di situ. Asalkan nggak mati. Oke, Transfer file, oke. go play. Hmm. Nah, ini nanti ada yang namanya bisa ya masuk ke dalam galerinya. Lihat hasilnya. Atau karena nggak ada memorinya? Iya, bisa. Ini cuman kita yang bisa melihat atau bisa di up? Bisa, tapi harus diunduh dulu biasanya. Untuk videonya bisa diunduh. Nggak bisa dilihat. Kalau terlihat terekam atau enggak? Apa karena ini nggak ada? Iya, nggak ada memori, jadi nggak bisa akses ke galeri. Biasanya langsung bisa. Masih belum bisanya di situ. Softwarenya. Oke, ada lagi yang ini penting-pentingnya? Sejauh ini udah lengkap kayaknya. Udah lengkap ya. Pokoknya intinya dasar-dasarnya itu tadi, terus juga apa namanya? Apa yang ada di sini bisa juga diterapin di Seri drone yang lain. seri Drone. DJI yang lain. Kalau untuk drone yang selain merek DJI sama? Yang pastinya berbeda dari cara mulai dari apa ya namanya SOP untuk nerbanginnya udah beda. Udah beda ya. Oke lah. Soalnya kan untuk drone DJI ini udah mengarah ke profesional. Tapi nggak tahu kayak Pro merek ya. lainnya. Kalau untuk drone-drone merek lain yang mengarah ke profesional tuh kayak Pimi biasanya. Kalau untuk DJI Spark ini aman nggak buat di wilayah pantai yang angin? Tergantung ke kotak baterai kalau nggak salah. Gitu. Tapi sejauh yang lu lihat aman ya sih, asalkan jangan terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang ada notifnya juga biasanya. High wind atau angin kencang. Oke, jadi kalau untuk apa namanya, misalnya pengaruh nggak GPS tadi dengan angin? Selama nggak ada kehalang di atasnya aman. Aman aja. Otomatis kan drone-nya anginnya udah bikin dia goyang, dia tetap stay di tempat. Kemarin gua searching apa Mavic ya, Mavic Pro keren juga ya. Cuma Mavic Pro ini kelemahannya ya di gimbal kameranya. Kenapa? Terlalu ringkih. Kemarin tuh sempat pas saat survei lokasi itu kameranya ngembun. Gitu. Gara-gara pertama terbang di tengah hari itu udah Dia kelemahannya ngembun. Semacam kayak kegagalan produk ya. iya bagian lensanya. Nah solusinya ya lepas lensanya. Buka tutup. Kemarin ke rumah drone juga ngirim drone-nya, lepas lensanya sekitar 200 diminta, sama beli filternya 175. Sekarang udah Aman, soalnya filternya tinggal pasang aja, jadi nggak ada embun lagi. Untuk baterai sebenarnya bisa diservis. cuman nggak Kalau- jauh harganya. Iya. Kalau kemarin baterai Mavic Pro kan 2 biji itu kembung karena udah keseringan dipakai. Kemarin habis satu baterainya 800. 800 ya.
ganti sel di dalamnya. Ganti selnya. Iya. Untuk kopernya tetap punya kita. 2 baterai. Biasanya dapat baterai cadangan ya. Kalau pembelian combo ada Mavic Pro Basic. Kalau Mavic Pro Basic biasanya baterainya cuma 1. Nah, tapi kalau combo itu udah dapat charging hub yang buat ngecas 3 baterai, sama dapat baterainya 2 tambahannya, jadi 3 baterai. Nah, kalau untuk unitnya sendiri apa bedanya Mavic Pro sama Mavic Pro Combo? Sama, cuma bedanya ya di kelengkapan ya. Kalau yang combo tuh lebih lengkap. Kalau baru pas pada saat launchingnya itu sekitar 2018-2019 kalau nggak salah, sekitar 12 juta untuk yang basic, 14 juta untuk yang combo. Ya. Untuk sekernya kalau basic 6,5, 6.500.000, kalau untuk combo 8.500.000. Iya. Lo nggak ngerokok, bro? Enggak. Mantap. Oke lah, thank you banyak. Oke, Makasih ya. banyak. Sama-sama. Oke, itulah tadi latihannya sama masukan-masukannya dari si Denny. Sampai ketemu lagi ya. Thank you.